Halo semua, perkenalkan saya Putu Esa Naryadi Dharma Putra dari kelas BCA 18 dengan dosen pembimbing IKADEP Pranajaya dan Dion Eko Prihandono serta asisten dosen KODE. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas desain interior 4 yang bertema redesain kantor pos Denpasar. Untuk yang pertama, lokasi site kantor pos terletak di Pulau Bali, yaitu Denpasar Selatan di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pemilihan site kantor pos Denpasar yang berlokasi di Jalan Raya Puputan Renon bersebelahan dengan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Memiliki tempat yang strategis dan sangat luas dengan 3 area utama, yaitu gudang, tempat pelayanan, dan parkir. Kantor pos ini akan dijadikan objek penelitian pada mata kuliah Studi Desain Interior 4 dan telah melakukan survei yang menemukan 2 masalah utama pada redesain kali ini, yaitu sirkulasi atau akses masuk pengunjung yang terlalu minim yang akan menyebabkan berkerumunnya atau menghambatnya proses antrian pengunjung yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah di saat pandemi COVID-19. Terlalu jauhnya tempat packing barang dengan tempat duduk antrian yang menyebabkan pengunjung yang pertama kali memasuki kantor pos harus berjalan jauh atau memutar saat akan mempacking barang. Dengan redesain kali ini diharapkan dapat menciptakan kantor pos yang nyaman bagi pengunjung dengan menerapkan aturan pemerintah yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Untuk tema konsep, kantor pos Denpasar yang berlokasi di Jalan Puputan Renon merupakan kantor pusat terbesar yang ada di Bali. Dengan ini, batasan desain yang ada pada rancangan hanya berupa area publik pada gedung kantor pos seperti lobby area, packing area, waiting area, toilet, meeting area, hingga adanya penambahan ruang seperti ruang latasi guna memaksimalkan fungsi dari bangunan kantor pos tersebut. Untuk terciptanya target sesuai dari rumusan masalah sebelumnya, maka dengan ini saya memutuskan untuk menggunakan tema konsep open space luxury pada redesain kantor pos pusat Bali. Open space diartikan sebagai penataan interior yang saling terbuka antara ruang satu dengan lainnya untuk mendapatkan kesan luas dan sejuk. Sejuk maksudnya sirkulasi udara di dalam ruangan dapat mengalir lancar tanpa terhalangnya dinding atau sekat pemisah. Penggunaan tema ini biasanya dirasakan dari pemanfaatan bangunan ruang seperti ruang pelayanan publik. Penggunaan tema ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan pada kantor pos yang akan diredesain, yang dimana terdapat beberapa sirkulasi yang kurang baik. Jadi diharapkan penggunaan tema ini akan menyelesaikan masalah yang ada pada kantor pos Denpasar. Luxury bisa diartikan sebagai keindahan yang luar biasa, hingga sifat-sifat yang mendefinisikan gaya hidup yang serba nyaman. Luxury design bukan sekedar bangunan atau penggunaan barang yang mahal atau mencolok pada bagian dalam hunian atau bangunan. Konsep utama yang ditonjolkan dari desain mewah ini adalah perpaduan yang menyeluruh dari setiap aspek yang ingin ditampilkan. Desain interior dengan konsep luxury mempunyai ciri, yaitu menggunakan bahan yang berkualitas yang baik dan dibuat dengan teknik yang baik pula. Material logam dan bersifat reflektif dan memiliki nilai estetis yang tinggi, namun tetap memperhatikan fungsinya. Untuk mendukung tema open space, maka sebagian besar dari elemen interior yang ada di gedung kantor pos akan menggunakan unsur luxury di dalamnya, seperti penggunaan unsur material seperti pada bagian furnitur dan aksesoris lainnya. Kantor pos merupakan suatu tempat atau bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk menjalankan beberapa aktivitas yang terdapat dalam bangunan dan tempat bekerja sesuai kebutuhan atau kegiatan dari kantor itu sendiri. Tata ruang perkantoran merupakan salah satu penunjang kelancaran dalam menyelesaikan tugas. Kantor pemerintah merupakan tempat pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah, baik administratif pemerintah itu sendiri maupun sebagai pusat pelayanan masyarakat. Salah satu kantor pemerintah yang ada di Bali, yaitu kantor pos pusat Denpasar, merupakan kantor pusat yang terletak di Jalan Puputan Renon Denpasar. Kantor pos memiliki tugas melakukan transaksi, pelayanan, jasa surat, paket, jasa keuangan,
keagenan, giro, penyaluran dana, pembayaran pensiun, proses tutupan pos dan antar pos, serta kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis. Selanjutnya ada gambar kerja. Untuk yang pertama ada denah existing. Yang pertama denah existing kantor pos, di mana denah lantai 1 hanya terdapat beberapa ruang, yaitu ruang pelayanan publik, packing area, ruang loket, ruang CCTV, ruang staf, gudang, dan 2 toilet umum. Sedangkan untuk lantai 2 hanya terdapat ruang direktur dan meeting area. Ini adalah denah yang sudah diredesain pada kantor pos. Yang dimana denah yang sudah diredesain ini, kantor pos memiliki ruangan tambahan untuk memenuhi kebutuhan publik lainnya seperti ruang perangko, mini cafe shop, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet disabilitas, penambahan toilet umum sebanyak 6 ruangan. Sedangkan untuk di lantai 2 hanya menambahkan 4 toilet tambahan sebagai keperluan untuk direktur atau anggota staf lainnya. Selanjutnya ada fasad, di mana ini adalah fasad kantor pos yang sudah diredesain. Untuk yang pertama ada tampak depan dan tampak samping. Kemudian ada potongan, di mana potongan ini menampilkan 4 potongan. Yang pertama ada potongan A dan potongan B, serta potongan C dan potongan D. Selanjutnya ada rencana lantai, di mana ini menampilkan 2 rencana. Yang pertama ada rencana lantai 1 dan rencana lantai 2. Kemudian ini ada rencana dinding, di mana menampilkan 2 rencana. Yang pertama ada rencana lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ini adalah rencana plafon, di mana menampilkan 2 rencana pada denah. Yang pertama ada rencana lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya ada rencana furnitur, di mana ini adalah penggunaan furnitur yang akan digunakan pada kantor pos. Di sini menampilkan 2 rencana, yang pertama ada lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya ada rencana aksesoris, yang menampilkan 2 rencana, lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya ada rencana kusen, menampilkan 2 rencana, yang dimana menampilkan 2 rencana lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya ada rencana titik lampu, menampilkan 2 rencana lantai 1 dan lantai 2. Serta ada rencana elektrikal, di mana masih sama menampilkan 2 rencana lantai 1 dan lantai 2. Ini adalah untuk rencana plumbing lantai 1 dan lantai 2. Sedangkan ini adalah rencana pemadam kebakaran lantai 1 dan lantai 2. Dan ini untuk detail ruang, di mana detail ruang ini menampilkan denah ruang staf. Untuk yang pertama ada denahnya yang terletak di lantai 1. Selanjutnya ada potongan ruang staf, di mana ini menampilkan 2 potongan. Yang pertama ada potongan A dan potongan B. Selanjutnya di sini ada denah toilet disabilitas, di mana toilet ini diaplikasikan pada lantai 1. Selanjutnya ada potongan toilet disabilitas yang menampilkan 2 potongan A dan potongan B. Serta ini adalah detail dari furnitur yang menampilkan detail rak penyimpanan. Untuk yang pertama di sini menampilkan tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan 2 potongan, yaitu potongan A dan potongan B, serta 3D visualisasi. Selanjutnya ada detail meja display. Yang pertama menampilkan tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan 2 potongan, yaitu A dan B, serta 3D visualisasi. Selanjutnya ini adalah detail furnitur, di mana ini adalah detail standing lamp. Ini menampilkan tampak depan dan samping, serta 1 potongan. Dan tidak lupa ada 3D visualisasinya, yang diaplikasikan pada sirkulasi menuju ruang laktasi dan ruang disabilitas. Selanjutnya ada detail wall lamp, yang dimana menampilkan tampak atas,
dari wall lamp, tampak samping, tampak depan, dan 2 potongan, yaitu potongan A dan potongan B, serta 3D visualisasinya. Selanjutnya saya akan menampilkan 3D visualisasi dari kantor pos Kota Denpasar. Selanjutnya ini adalah tampak depan dari kantor pos Denpasar yang sudah diredesain dengan tema konsep open space luxury, di mana open space diaplikasikan pada jendela-jendela besar dengan menggunakan kusen besi finishing gold, sedangkan untuk luxury digunakan pada dekorasi lainnya seperti ornamen dan penggunaan material marmer pada finishing dinding. Lalu kita menuju pada ruang pelayanan publik. Di sini terdapat beberapa sofa memanjang dan meja resepsionis. Untuk suasana ruangan ini terlihat menciri khaskan nuansa luxury yang dimana bisa kita lihat dari pengaplikasian material pada pilar, lantai, dan plafon. Untuk lantai menggunakan marmer coklat berukuran 90 x 90 cm. Untuk pilar difinishing dengan marmer coklat dan hitam dengan tambahan list gold pada bagian tengah, dan untuk plafon menggunakan plafon kayu jati. Selanjutnya kita menuju ke ruang packing, di mana ruang packing ini terdapat cafe shop mini. Untuk dari segi material masih menggunakan material yang sama dengan ruang pelayanan publik. Hanya saja untuk dinding ada tambahan kaca dan kayu mahoni solid dengan tambahan list lampu yang bertujuan untuk menambah kesan mewah pada ruangan ini. Di sini ada area perangko yang dimana didesain dengan semewah mungkin untuk mendapatkan suasana luxury. Dan kita bisa lihat dari penggunaan material pada meja resepsionis yang berkilau dengan material finishing gold dan menggunakan hanging lamp. Ini adalah desain dari toilet disabilitas, di mana didesain ini menggunakan batu alam andesit dan tambahan hanging lamp serta tanaman bonsai pada dinding dengan tambahan list lampu LED berwarna putih. Selanjutnya ini adalah sirkulasi bagi para pegawai, karena sirkulasi ini berhubungan dengan ruang CCTV, gudang, ruang staf, dan loket. Untuk dari segi desain, dinding sirkulasi ini difinishing menggunakan marmer coklat dan penambahan list kaca di sekitarnya dengan wall lamp. Untuk plafon menggunakan kayu jati dengan list gold. Selanjutnya kita menuju ruang staf, di mana ruang ini didesain senyaman mungkin untuk para karyawan dengan penggunaan material yang berkesan mewah. Marmer pada dinding menggunakan marmer abu bertekstur gold, dan plafon upceiling material kayu jati, dan penambahan lampu LED pada sekitar dinding. Selanjutnya kita menuju pada lantai 2, dimana ini adalah desain wastafel pada toilet lantai 2 dengan menggunakan material serupa dengan ruang lainnya. Untuk dekorasi pendukung pada dinding didesain berbeda untuk menambah kesan mewah pada bangunan ini dan memaksimalkan mungkin penggunaan konsep luxury pada bangunan ini. Selanjutnya ini adalah sirkulasi dari lantai 2 yang di mana dirancang semewah mungkin dengan tambahan furnitur multifungsi yang unik pada bagian sirkulasi, ruang meeting, dan direktur. Yang dimana furnitur ini berfungsi sebagai tempat duduk
dan lampu aksesoris. Ini adalah ruang meeting bagi anggota staf. Untuk dari segi desain, ruangan ini menggunakan finishing marmer coklat pada dinding dengan tambahan lampu LED berwarna emas. Yang unik dari ruang ini adalah adanya sedikit lubang pada dinding yang digunakan sebagai tempat meletakkan tanaman bonsai yang bertujuan sebagai aksesoris ruangan. Selanjutnya kita menuju ruang sekretaris. Ruang ini didesain dengan gaya luxury feminim. Penggunaan desain ini dikarenakan menyesuaikan dengan pengguna ruangan ini, yaitu seorang wanita. Penggunaan gaya feminim ini diharapkan membuat pengguna merasa nyaman saat sedang melakukan aktivitas di dalam ruangan tersebut. Untuk yang terakhir ada ruang direktur dengan desain dark luxury, yang dimana ruang ini lebih menggunakan material yang berkesan gelap seperti HPL bertekstur marmer coklat pada furnitur, dinding finishing kayu jati, dan penambahan marmer hitam pada dinding. Selanjutnya saya akan memperlihatkan 3D animasi kantor pos Denpasar. Do my two-step. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf jika saya ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prana dan Pak Dion selaku dosen pembimbing dan Kak Odek sebagai asisten dosen.